Oke, ketemu lagi dengan gue, Mr. Bule. Hari ini kita pengen lihat apa aja perbedaan Suzuki Jimny JS11 dengan Suzuki Katana yang beredar kebanyakan di Indonesia. Oke, tonton terus sampai habis. Oke, jadi ini kebetulan gue lagi dititipin temen gue. Mobilnya kemarin minta tolong diservisin. Sekarang udah selesai diservis dan kita pengen lihat apa saja perbedaannya dengan Katana lokal. Oke, pertama dari depan ya. Bumper mungkin ini aksesorisnya ya. Karena aslinya mungkin bumpernya mirip-mirip dengan Katana. Ini bumpernya itu bahannya seperti stainless ya. Bahannya seperti stainless. Ini mereknya K Product. Lampunya mirip-mirip lah ya. Itu ada mereknya nggak ada mereknya. Ya mirip-mirip lah sama yang di sini ya kan. Cuman beda beda bumpernya. Kita lihat di depan bagian bawah. Di sini pernya sudah pakai per Ome, sepertinya yang soft karena ini termasuk empuk ya menurut gua. Dan antingnya sendiri ini anting model Taniguchi kalau nggak salah kayak gini. Anting model Taniguchi. Lalu untuk shocknya sendiri ini udah pakai shock Bilstein per Ome dan hasilnya sangat-sangat empuk. Dan ini karena udah ditinggiin jadi nggak bisa pakai stabilizer ya. Harus dibikin turunan lagi. Grillnya sama seperti grill Katana di sini, sama persis, cuman dicat warna abu-abu tua, cakep. Lalu kita pindah ke samping. Di samping ini pakai ban Yokohama Geolander AT. Nah ini untuk size-nya 175/80 ring 16. Dipadu dengan velg apa ya, gue nggak tahu. Pokoknya ini velg Jimny Jepang nih, banyak yang kayak gini ya. Cakep. Sampingnya sendiri ini udah nggak ada over fender kan, kalau Katana lokal ada over fender kecil ya. Ini nggak ada. Dan konon katanya ini dari luar bodinya ini masuknya full kayak gini. Jadi otomatis platnya juga beda tebelnya. Dan yang paling kelihatan tuh nanti di pintu. Jadi engselnya itu kalau ditutup bunyinya beda gitu ya. Apalagi ya dari samping nggak ada beda, begitu-begitu aja. Spionnya tuh dia nggak di pintu duduknya di sebelah sini. Bautnya sama, baut 3. Merek apa nih? SZK Suzuki, tulisan Jepangnya kan. Nah ini yang paling kelihatan dari depan adalah kacanya ini kaca model yang ditempel tuh ya, kayak Caribbean. Ada hitamnya bagian sini jadi lebih gede dari kaca Katana. Dan karetnya pun dia lebih tipis. Untuk wipernya sendiri setahu gue ini beda nih. Ini wipernya seperti Caribbean, seperti Jimny Caribbean. Jadi modelnya itu udah yang ada dratnya gitu ya, bukan yang dibaut dari samping, tapi udah di drat, diputar dari sini kayak gitu. Jadi lebih kencang dia ngipasnya ya enggak. Lalu di sini ada lubang intercooler, karena ini mesinnya 660 cc turbo dan intercoolernya ada di bagian atas, jadi aslinya memang ini sudah ada air scoop. Gue lupa tadi namanya apa. Nah untuk ini sendiri nih lebih tajam ya, menurut gue, nggak tahu nih bener apa nggak. Setahu gue tuh ada 2 model memang. Cross membernya ini ada yang selancip ini, ada yang lebih tebel lagi nih, segini dia lebih tebel. Nah untuk yang JS11 ini modelnya yang lancip seperti itu. Apalagi ya yang beda? Spion, kaca udah, dan ini atapnya trapeze.
Ada untuk dudukan kap mesin kalau disenderin. Lalu di sini juga terdapat apa namanya? Penahan air hujan tuh ya, gue lupa namanya tuh. Ya, sampingnya begitu-begitu aja. Oke, sekarang kita udah di belakang, di bagian belakang. Kita lihat apa yang beda. Pertama, di kaca belakangnya ini terdapat defogger sehingga kalau ada embun di belakang itu bisa diminimalisir dengan pemanas yang ada di kaca ini. Mantap. Apalagi ya, di sini ada lampu plat nomor. Nah, ini tutup ban serepnya juga model yang Wild Twin ya. Wild Twin, bacanya Wild Twin bukan. Untuk bempernya sendiri sama. Ini mereknya K Products dan konon harganya nggak masuk akal nih, mahal. Nah, ini yang lucu. Di bagian samping belakang bawah ini ada seperti plat stainless ya. Plat stainless ini ngelingkar dari ujung sini sampai ujung sini. Ini bukan bodi yang dicat ya. Ini misah sama bodi di baut. Nah, ini menurut gua nambah manis gitu ngelihatnya. Cakep. Untuk antingnya juga sama ya. Belakang model Taniguchi. Nah, untuk spion sebelah kiri ini dia spionnya ada untuk melihat ke bawah ya. Jadi kalau dari dalam kita bisa ngelihat yang di bawah kiri sini ada apa. Karena dia ada dua cermin, cermin bawah dan cermin atas. Duduknya juga sama sebelah sini. Oke, apalagi ya? Oke, kita sekarang langsung masuk ke bagian driver. Nah, ini dia. Pertama, door trimnya. Tuh, door trimnya udah beda dia. Kalau yang model Jepang begini tuh dia. Abu-abu muda, bagian sini abu-abu muda, bahannya kain. Bagian pinggirnya tuh abu-abu tua, bahannya kulit nih, kulit sintetis. Kayak gitu. Kalau handle, pegangan tangan dan kerekannya sama. Ini juga udah ada trimnya. Udah ada trimnya. Di sini nggak ada trimnya ya. Sini ada trimnya, karet. Sini juga nggak ada apa-apa, polosan aja begitu. Nah, ini yang beda nih. Di bagian pintu, kalau nutup pintu katana standar itu kan bunyinya jek gitu ya. Kalau ini bunyinya, nah gitu tuh. Nah, denger lagi nih. Nah gitu, blek, blek di bunyinya. Joknya Wild Twin, sobek ori. Dan ini ada apa sih, bulet-buletan gitu ya, tahu apaan, kayak buat senter atau pemadam nih, nggak ngerti gue bahasa Jepang. Mungkin yang bisa pakai Google Lens bisa diartiin ya artinya apa. Dan tuh lucu ya, ada bracket dudukannya emang tuh. Wih, sini ada adjuster biasa. Nah, ini untuk panduan angin ban ya. Oh, bahasa Jepang tuh. Bahasa Jepang 1,4 bar nih kayaknya. Depan 1,4 bar, belakang 1,8 bar kayaknya. Ini yang samping apa ya artinya ya? Nggak tahu lah. Itu pokoknya. Terus apa lagi ya? Oke deh, kita mulai dari atas. Untuk bagian atas, ini gue nggak tahu asli apa enggak. Ini menurut gue bahan apa? Bahan langit-langitnya bagus ya. Dia empuk tuh, empuk, soft touch. Gue nggak tahu ini bikinan apa aslinya, tapi ini rapi banget. Kalau ini bikinan keren. Tuh dia di mal kayak bentuk atap aslinya ya. Ada garis-garisnya gitu. Terus untuk sun visornya sendiri di sini ada tulisan-tulisan Jepangnya tuh, lo lihat. Gua nggak ngerti ini artinya apaan. Di baliknya hanya ada untuk naruh kartu,
tidak ada vanity mirror. Begitu juga yang sebelah kiri. Dan untuk di bagian sini cerminnya itu lebih cembung daripada katana yang lokal, seinget gue ya. Kalau katana lokal tuh kayak cerminnya kayak datar, jadi kalau kita ngeliat ke belakang tuh kayak deket banget gitu. Kalau ini enggak nih. Ini bagus lah, agak cembung. Jadi jujur cerminnya. Terus dashboard. Kita turun ke dashboard. Ada tweeter, lubang AC. Ya ininya mah sama sih kayak katana. Nah, ini ada jamnya. Mereknya itu Quartz. Di sini ada laci seperti biasa. Ada lubang AC. Aduh, nggak kelihatan nih, gelap. Aku buka ada pintunya. Terang dikit. Nah, ini ada lubang AC. Ada untuk pengaturan AC. Di sini ada fan speed untuk udara luar, udara dalam. Di sini untuk pengaturan kaki. Ada untuk ke kaca, tapi gue nggak tahu ini berfungsi atau tidak. Gue nggak tahu. Nanti kita coba ya. Di sini ada untuk suhu. Di sini laci. Di sini untuk apa? Pemantik. Ada tipnya. Oke, apa lagi ya? Nah, di sebelah sini itu ada untuk fog lamp, tapi sepertinya tidak berfungsi karena di depan tidak ada fog lamp. Oke, di sini ada turbo timer karena ini turbo. Apa lagi? Nah, ini masih bagus nih tulisannya. Udah 5 percepatan. Posisinya posisi standar. Di sini ada transfer case-nya. Gerakannya juga sama ya, masih bentuk U gitu. Nah, di sini tulisan-tulisan Jepangnya juga tuh. Gue gak ngerti apaan. Ini apa tuh? Gak ngerti gua tuh apaan. Nah, ini sepertinya untuk pemanas belakang nih, defogger belakang. Di sini dia, sebelah kiri setir. Nah, di sininya sama. Untuk hazard. Nah, ini gue nggak tahu nih, kayak buat mikrofon gitu ya. Tahu buat apaan. Untuk setirnya sendiri ini udah setir Momo ya, udah setir racing dan ya lumayan enak lah dipegang. Katanya sih setir asli nih. Terus di tengah ada rem tangan. Nah, rem tangannya juga beda nih. Kalau yang katana itu kan garis-garis, dia keras ya. Kalau ini bahannya bukan besi nih, kayak plastik. Tuh, bahannya plastik dan di bawahnya tuh berbentuk apa? Kayak ada berbentuk jari gitu ya. Tuh, jadi kalau dipegang tuh enak gitu, empuk. Di sini udah ada shield belt. Shield beltnya juga ada plastiknya nih ya, bagian sini. Ada laci-laci penyimpanan. Di sini bisa buat 2 minum, di sini bisa buat HP, dompet. Oke lah. Apalagi guys, sebelah kiri ada buat pegangan tangan. Sini nggak ada. Di sini ada lampu. Nah, sinyalnya cuy. Oke, sabuk. Sabuknya juga udah yang ada pernya ya. Tuh, kalau kita tarik, set, balik sendiri, ingat. Mantep lah pokoknya. Untuk bagian belakang kita lihat dari sini aja ya, karena emang begitu-begitu aja. Nah, ini door trim belakang memang beda dari yang lokal, beda bentuk aja sih. Tapi kalau mal-malannya ukurannya sama kayaknya ya. Dan di bagian sini-sininya dia belum ada trim-trimnya nih, belum ada. Nah, di sebelah kanan ini yang lucu, ada asbaknya, mantap. Nah, ini biasalah jok belakang sempit gitu ya katana. Nah, emang juga bodinya kecil ya kan. Sini juga ada sabuk, mantap lah. Oke, kita sekarang pindah ke mesin. Kita buka mesinnya. Sebelum kita pindah ke mesin, gue pengen buka pintu belakang dulu. Nah, kita lihat pintu belakangnya apa yang beda dengan katana lokal. Gue lupa katana lokal pintu belakangnya seperti apa. Yang jelas, perbedaannya di sini nggak ada lubang kunci. Setahu gue kalau katana lokal tuh ada lubang kunci dan di sini nggak ada nih. Correct me if I'm wrong. Oke, sini ada tutupnya nih, tutup buat
bongkar kunci. Ini ada kabel-kabel defogger, ini ada 2. Ya begitu aja ya kan. Standar. Sini udah ada subwoofer. Dan di sini karpetnya rapih nih, karpet asli nih kayaknya, karena mal-malannya rapih sekali. Tuh, dia ada kancingnya, pakai kancing deh. Karpetnya, kan kaleng-kaleng nih. Joknya, jok belakangnya nih. Ini kita keluarin dulu ya. Nah tuh, nah, ini bracket Taniguchi-nya ya. Nah di sini ada tuas, dan tuas ini kalau ditarik, joknya bisa maju mundur kayak gitu, keren. Tapi banget. Nah nih kalau ditutup pelan-pelan aja bunyinya, nggak kayak katana biasa. Jrek. Oh nggak jrek sih, blek. Nah itu bunyinya ya. Oke, sekarang kita pindah ke mesin. Nah, kita sudah ada di ruang mesin. Inilah mesin JA11 660cc Turbo Charger. Emang kalau gue lihat sepintas ini ada banyak sekali perbedaannya, nggak banyak sekali ya, lumayan banyak. Kayak tabung air wiper, katana biasa itu katana standar, setahu gue ada di belakang ya. Ini ada di sebelah kiri depan. Lalu untuk apa? Bentuk plastik fan-nya gitu ya, ada garis-garisnya. Terus ya jelas lah ini karena beda mesin nih kan. Ini ada intercoolernya di sebelah sini. Lalu tempat koil kayak biasa. Apa lagi ya? Tempat airnya, ini tempat airnya setahu gua katana yang biasa itu ada di sebelah sini nih. Tapi dia di sebelah sini. Tahu gua bener apa enggak? Gua juga banyak lupa. Ini masih ada dongkrak aslinya ya. Warnanya kayak gold-gold gitu. Seperti inilah kira-kira aslinya. Tuh, udah ada boosternya juga, ya kan? Mantap lah pokoknya. Kita langsung aja tes jalan. Seperti apa rasanya? Kita lihat. Dan gue pengen nunjukin nih ada yang keren menurut gue ya. Kalau kuncinya kita colokin dan posisi pintu kebuka, nah, ini kayak mobil modern gitu ya. Ada sensor kuncinya, di kunci nyolok pintu kebuka, dia bunyi tuh, keren. Nah sekarang kita kontak, kita lihat seperti apa klasternya. Keren ya. Nah gue lupa kasih lihat, ini sampai karpetnya aja asli itu ya, Suzuki. Dia ada bentuknya, bentuk tempat kakinya tuh kotak gitu, ngikutin tuh belok-beloknya persis. Aduh mantep bener dah. Oke sekarang mari kita tes jalan. Nah ini nyebelin ya, kalau dingin dia agak berbet gitu loh. Ntar kalau suhu udah seprapat gitu baru enak tuh. Nggak ngerti gue kenapa ya. Sejak gasnya dikecilin. Kita tes deket-deket aja lah ya, udah sore. Nah
lihat lampu yang sebelah kanan tuh, dia kalau ngebus nyala tuh warna hijau tuh. Ada bunyi encus-encusnya, mantep ya. Dia juga AC-nya dingin banget cuy, asli. Gue bingung, kemarin gue pakai ini macet-macetan, tuh AC-nya dingin banget. Kata gue di luar ekspektasi nih. Untuk suspensi sendiri ini empuk dibanding katana lokal ya menurut gua. Dengan tekanan ban ini depan gua kasih 20, belakang 25 karena ngikutin di dashboardnya itu tadi ya. Terus pernya Ome, shocknya Bilstein. Tuh menurut gua ini empuk. Lalu apalagi ya? Koplingnya empuk karena kayaknya udah nggak pakai seling deh, kayak udah pakai hidrolik, jadi empuk banget, asli empuk banget. Terus remnya juga tinggi, dan kalau di rem tuh pakem sih. Cuman ini kayaknya ada yang agak macet sebelah, jadi kalau ngeremnya agak mendadak dia ngebanting ke kiri. Itu bisa dibersihin lah ya. Untuk boost turbonya sendiri itu kalau di bawah 2500 memang belum masuk. Jadi kalau di bawah RPM 2500 ya di bawah 3000 lah, menurut gua agak lemot dan nge-lag. Jadi kalau kayak lagi nanjak-nanjak kayak gitu, enaknya gasnya dibiarin di atas 3000 dulu baru lepas kopling supaya ada tenaga kayak gitu. Karena kalau di bawah 3000 bener-bener lemot banget ini mobil. Dengan final gear itu kata yang punya sih ini pakai 841 ya aslinya, 841, dan transfer case yang standar 1:15. Gearbox juga standar bawaannya. Menurut gua pakai mobil ini kalau jalan yang nggak terlalu macet ya, jalannya santai gitu, yang nggak terlalu banyak berhenti, ini enak. Cuma memang agak nyebelin kalau kita di macet-macet yang nanggung gitu loh, yang stop and go. Jatuhnya ini ngoper-ngoper mulu giginya karena final gear gardannya itu terlalu low, 841. Ditambah ini kan ada turbo ya, kalau RPM rendah nge-lag, jadi kita harus nurunin gigi terus serendah mungkin. Jadi kalau dari diem gitu udah pasti gigi 1 tuh, nggak bisa dia start gigi 2. Lalu untuk gardan sendiri ya biasa, kayaknya gardan Jimny itu setahu gue ya penyakitnya kalau belum di setel itu emang geledak-geleduk tuh kalau ngoper-ngoper gigi. Geledak-geleduk biasa lah. Tapi yang gue salut dari mobil ini adalah suspensinya per daun tapi empuk banget. Gue pernah nyobain mobil temen gue itu yang per keong ya. Nah ini sama nih rasanya kayak gitu, empuknya. Terus ini AC-nya dingin, jadi menurut gue ini nyaman banget buat dipakai harian. Nah untuk sennya sendiri nih yang enak ya. Kalau yang lokal itu kayak kalau kita pindahin mau sen kanan gitu atau sen kiri kan beletak gitu ya. Kalau ini kayak serak gitu, kayak padet gitu. Enak. Apalagi ya? Ya mobil ini sih intinya unik, lucu, dan enak dipakai harian. Kalau lu bisa ngerasain AC-nya ya, menurut gua sih ini gua nggak lebay, nggak hiperbola ya. Ini setara AC-nya CR-V gua, dinginnya segitu. Dan gua kemarin coba pakai macet-macet tuh enak banget. Nggak ya, turun suhunya turun sedikit lah, makin lebih panas sedikit tapi masih tetap aja dingin. Macet lama sejam 2 jam di Jakarta. Apalagi ya, oke lah pokoknya nih mobil. Kalau lu besok-besok, kalau emang buat lu yang lagi nyari JA11 dan suka banget sama mobil yang ori-orian, pengen pakai harian, bensinnya irit. Oh ya ini bensinnya
irit. Gua tuh kemarin ngisi dari kosong banget, gue isi 200.000 tuh naik ke 3/4. Ini gue pakai pulang pergi Bintaro 2 kali, terus kemana lagi ya, ke ITC BSD dari rumah gue di sektor 16 BSD itu masih segini. Bintaronya sih nggak jauh ya, Bintaro Geraha. Irit lah pokoknya. Jadi buat lo yang lagi nyari mobil unik, lucu, antik, dan enak dipakai harian, mobil ini salah satu mobil yang cocok banget buat kriteria tersebut. Tapi ya karena memang 660 cc walaupun turbo, tenaganya ya begitu aja. Walaupun pas ngebus enak gitu ya, tapi ya begitulah, karena memang cc kecil ya kan. Dan ini gue nggak teganya kalau dipakai ngebut. Ini kalau kita bawa lari 100 gitu ya, kita bawa lari 100 bisa, tapi RPM-nya tinggi banget. Gigi 5 kecepatan 100 itu RPM-nya bisa manteng di 5 ribuan. Lu nggak tega kan pasti mantengin RPM segitu. Nah. Woi, suaranya ya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya dan nonton. Salam sukses dan sehat untuk kalian semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.